Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Arum Andari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemberkasan CPNS. Jadi setelah teman-teman dinyatakan lolos nilainya pada hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah pemberkasan. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk tahapan pemberkasan CPNS ini? Nah, akan saya bahas di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video seputar CPNS selanjutnya. Nah, sebelumnya juga saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah melewati proses yang panjang, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tahapan SKD, selanjutnya tahapan SKB, hingga sampai di titik ini teman-teman sudah dinyatakan lolos menjadi CPNS. Nah, selanjutnya tinggal kita mempersiapkan yang terbaik pada tahap pemberkasan CPNS agar jangan sampai ada peserta yang sudah dinyatakan lolos ternyata kemudian dinyatakan gugur pada saat pemberkasan. Oke, langsung saja. Jadi untuk proses pemberkasan mulai di tahun 2019, di tahun CPNS 2019, untuk pemberkasannya di tahun 2020, itu sudah menggunakan pemberkasan secara online. Jadi pemberkasan secara online ini lebih memudahkan karena dia lebih cepat prosesnya, lebih nggak ribet, dan juga kita nggak harus ngirim-ngirim berkas ya, karena kan kadang ketika kita harus mengirim berkas kadang juga terkendala pada saat pengiriman dan lain-lain. Nah, untuk pemberkasan secara online ini kita ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Yang formatnya nanti akan saya sebutkan setelah ini. Kemudian juga kita melengkapi berkas-berkas yang diinginkan. Untuk berkas-berkasnya itu apa saja? Jadi untuk berkas-berkas yang harus kita siapkan itu yang pertama adalah pas foto. Jadi untuk pas fotonya ini pas foto terbaru dengan background latar belakangnya itu merah. Untuk format pas fotonya ini nggak jauh berbeda dengan pas foto yang kita gunakan pada saat pendaftaran administrasi, seleksi administrasi. Nah, ini bisa juga menggunakan foto pada saat kita mendaftar seleksi administrasi, asalkan ketentuan backgroundnya sama. Kemudian ijazah S1 dan S2, karena di sini yang saya lamar waktu itu kan adalah di formasi di Kemdikbud ya. Untuk Kemdikbud ini yang dosen kan kita ijazahnya S1 dan S2. Jadi untuk ijazah S1 dan S2 ini dua-duanya di-scan, kemudian dijadikan ke dalam satu file. Nanti ada tempatnya tersendiri untuk kita mengupload ijazah. Kemudian transkrip juga begitu, transkrip kita scan masing-masing transkrip S1 dan S2, kemudian kita jadikan ke dalam satu file. Dan SKCK. Nah, untuk SKCK ini kalau tidak salah sudah bisa kita akses secara online ya untuk pembuatan SKCK. Hanya tinggal setelah pendaftaran online, kita tinggal ke Polres untuk mengambil hasil berkas SKCK-nya. Tetap harus ke Polres juga untuk mendapatkan SKCK ini. Kemudian surat keterangan bebas narkoba, dan untuk surat keterangan bebas narkoba ini kita dapatkannya di rumah sakit. Jadi untuk rumah sakitnya itu ada ketentuannya sendiri. Jadi rumah sakitnya ini adalah rumah sakit milik negara. Biasanya kalau di daerah mungkin RSUD seperti itu. Nah, ini bisa kita dapatkan di situ untuk surat keterangan bebas narkoba, dan juga dokter yang menandatangani surat ini haruslah dokter yang PNS atau dokter yang memiliki NIP.
Itu untuk yang surat keterangan bebas narkoba. Selanjutnya surat keterangan jasmani dan rohani ini masih sama dengan surat bebas narkoba ya. Cara kita mendapatkannya di rumah sakit terkait, yang rumah sakitnya rumah sakit milik negara. Dan setahu saya kalau yang jasmani ini tergantung instansi masing-masing. Kadang ada yang mensyaratkan tes jasmaninya tes dasar aja, atau ada yang lebih harus tes darah atau tes dan lain-lainnya. Nah ini bisa kita di tes tergantung dari instansinya masing-masing. Nah kalau misalnya di instansi teman-teman itu persyaratan tes jasmaninya hanya tes dasar saja dan bisa dilaksanakan di puskesmas, pengalaman teman saya itu juga mendapatkan surat jasmaninya dari puskesmas. Jadi kalau di puskesmas itu kan biasanya biayanya lebih murah atau kita nggak usah mengeluarkan biaya ya untuk mendapatkan surat jasmani ini. Nah, terus kemudian mungkin kalau misalnya surat jasmaninya di instansi tertentu membutuhkan tes tambahan, nah ini mungkin bisa kita dapatkan di rumah sakit sepaket dengan yang tes kesehatan rohani. Nah, ini biasanya di beberapa rumah sakit itu sudah menawarkan paket-paket gitu. Jadi ada paket A yang isinya misalkan tes jasmani, rohani, dan juga bebas narkoba. Nah, itu biasanya sudah ada paketnya sendiri dengan tarifnya masing-masing. Nah, kalau menurut saya itu lebih hemat dengan yang kita ikut yang paket daripada tesnya sendiri-sendiri. Selain tesnya sendiri-sendiri itu, selain biayanya jadinya lebih mahal dan biasanya prosesnya juga lebih lama dibanding yang paket. Karena kalau paket udah disediakan khusus oleh rumah sakit gitu. Dan biasanya rumah sakit ini juga sudah paham gitu untuk keperluannya, misalkan untuk keperluan pemberkasan CPNS. Nah, rumah sakitnya sudah paham dengan ketentuan-ketentuan untuk surat yang dibutuhkan pada saat pemberkasan CPNS. Nah, untuk surat rohani, yang kesehatan rohani, ini yang menurut saya butuh perjuangan yang lebih besar gitu untuk mendapatkannya, karena biasanya nggak semua rumah sakit itu ada poli jiwa, atau kadang ada pun poli jiwa dia bukan rumah sakit milik negara, jadi biasanya terbatas gitu. Nah, untuk di kota-kota besar mungkin teman-teman bisa lebih diuntungkan jika teman-teman berasal dari kota besar. Itu biasanya ada beberapa rumah sakit ya, teman-teman bisa milih dari sana. Ada rumah sakit jiwa, kalau misalnya ada rumah sakit jiwa di tempat teman-teman, lebih baik menurut saya lebih baik nyarinya di rumah sakit jiwa aja, karena di sana dokter yang menangani masalah kejiwaan itu dokter jiwanya lebih banyak daripada yang di rumah sakit umum. Biasanya kalau di rumah sakit umum itu jumlah dokter jiwanya terbatas. Jadi yang ditangani banyak tapi dokternya terbatas, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi kalau di rumah sakit yang khusus jiwa, itu biasanya dokter jiwanya itu ada lebih banyak dan harapannya nanti ketika pengurusan surat sehat rohani ini waktunya juga lebih cepat. Terus kemudian ada surat keterangan pengalaman kerja yang bisa didapatkan dari instansi tempat kita bekerja yang sebelumnya. Terus ada surat pernyataan 5 poin dan 6 poin, dan untuk surat pernyataan ini formatnya sudah disediakan. Teman-teman tinggal ngikuti aja, kemudian tanda tangan di atas materai. Dan juga hasil cetak pengisian DRH. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa kita ada juga prosedur untuk pengisian DRH. Nah, nanti setelah DRH itu diisi, kemudian kita print. Ada beberapa kotak yang kosong di sana setelah kita print. Nah, itu butuh untuk kita isi secara manual menggunakan tulis tangan, dan juga
di DRH ini kan memerlukan tanda tangan kita juga. Nah, di situ di tanda tangannya kita perlu untuk cetak terlebih dahulu, kemudian kita tanda tangan dan di-scan lagi. Nah, untuk di DRH ini apa saja sih yang perlu kita isi? Sebelumnya kita akan membahas di surat pernyataan 5 poin dan 6 poin terlebih dahulu. Jadi di surat pernyataan 5 poin dan 6 poin ini sudah disediakan ya formatnya di link CPNS. Nah, ini sudah disediakan. Biasanya kita bisa download di sana, kemudian kita cetak dan kita tanda tangani di atas materai. Nah, untuk surat pernyataan 5 poin itu isinya apa saja sih? Jadi isinya seperti ini ya. Untuk yang 5 poin, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, dan seterusnya. Kemudian yang poin yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang poin yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan poin yang kelima, ini bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi untuk 5 poinnya isinya yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian di bawahnya itu ada kolom tempat kita tanda tangan dan juga ada materai 6.000. Kalau di tahun 2020 dulu materainya yang digunakan adalah materai 6.000, mungkin kalau sekarang bisa saja menggunakan materai yang 10.000. Nah, ini untuk surat pernyataan 6 poin, kalau tidak salah yang surat pernyataan 6 poin ini tambahan dari Kemdikbud. Jadi ini kita downloadnya di Kemdikbud. Nah, isinya sih sebenarnya hampir sama dengan yang 5 poin, hanya ada di sini ada tambahan di poin yang ke-6, yaitu bersedia mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga di bawahnya nanti kita tanda tangan di atas materai. Nah, kurang lebihnya ini untuk yang surat pernyataan 5 poin dan 6 poin. Terus kemudian kita mengisi DRH. Jadi untuk pengisian DRH itu apa saja sih poin-poinnya yang harus kita isi? Yang pertama adalah keterangan perorangan. Kemudian riwayat pendidikan. Kemudian kursus atau latihan di dalam dan luar negeri yang pernah kita ikuti. Riwayat pekerjaan. Tanda jasa atau penghargaan, riwayat keluarga, dan keterangan organisasi. Kemudian untuk keterangan perorangan, ini apa saja yang akan kita isi? Yang pertama, nomor induk kependudukan, NIK di KTP, kemudian nama kita, kabupaten atau kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama atau aliran kepercayaan, status perkawinan, kemudian email yang aktif, nomor telepon atau handphone yang aktif, alamat, keterangan badan, dan kegemaran atau hobi. Nah, untuk nomor induk kependudukan dan nama, itu ketika dia dicetak nanti, ketika cetak DRH, kan ketika pengisian DRH itu di akhir pengisiannya itu kan ada tombol untuk cetak DRH. Nah, nanti setelah dicetak maka akan muncul untuk nomor induk kependudukan dan nama kita itu isinya kosong. Jadi nanti butuh untuk kita isi secara manual menggunakan tulis tangan kita. Jadi harus di print terlebih dahulu untuk mengisinya. Kemudian di akhir nanti juga akan ada tanda tangan kita yang juga kita harus cetak lembarnya yang berisikan tanda tangan kita. Kemudian kita tanda tangan
Saya lupa tanda tangannya di atas materai atau tidak ya, nanti kita ikuti saja alurnya kalau yang di tahun 2021 ini. Nah, itu di keterangan perorangan, kemudian di keterangan pendidikan. Pendidikan di dalam dan luar negeri. Jadi, yang kita isi nanti untuk nomornya, tingkatnya, tingkatan SD, SMP, sampai dengan jenjang pendidikan terakhir kita, nama sekolah atau perguruan tingginya, akreditasi. Jadi untuk ini kita nggak perlu melampirkan akreditasinya, tapi hanya membubuhkan akreditasi dari sekolah kita. Kemudian tempat STTB atau ijazah. Oh, itu ada nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya, dan pejabat penandatanganan ijazah tersebut siapa. Gelar, ini untuk gelar itu adalah gelar yang kita dapatkan ketika menempuh pendidikannya. Misalkan pada saat S1 kita dapat gelar misalkan SPD, seperti itu, nanti kita masukkannya di kolom gelar ini. Kemudian yang kedua itu kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Nama kursusnya, kemudian lamanya, nomor, tempat, dan institusi penyelenggara. Biasanya kalau kita mengikuti kursus itu kan ada sertifikatnya ya yang kita dapatkan. Nah, ini nomornya bisa nomor dari sertifikat tersebut. Kemudian riwayat pekerjaan. Jadi di sana kita juga akan mengisi mengenai riwayat pekerjaan, instansi atau perusahaan tempat kita bekerja, jabatan kita sebagai apa, lamanya, jadi diisi tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai, kemudian gaji pokok yang kita dapatkan, lamanya ini ada nomor, tanggal, dan pejabat penandatanganan. Ini biasanya kan ketika kita resign atau mengundurkan diri dari suatu perusahaan, kita kan dapat surat keterangan bekerja, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, di situ ada nomor dan juga tanggal serta pejabat penandatanganan surat tersebut. Nah, ini bisa dimasukkan di kolom yang nomor, tanggal, dan pejabat penandatanganan ini. Kemudian, yang keempat adalah tanda jasa atau penghargaan. Jadi ini kolomnya yang diisi adalah nama bintang atau lencana penghargaan, kemudian surat keputusan, tahun perolehan, nama negara atau instansi yang memberikan. Kemudian yang kelima adalah riwayat keluarga. Untuk riwayat keluarga ini lumayan banyak yang diisi ya, jadi ada data istri atau suami, misalkan untuk teman-teman yang sudah menikah, NIK KTP-nya, NIP kalau misalnya istri atau suami itu adalah PNS, kalau bukan berarti dikosongi, kemudian nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan atau institusi, kemudian status perkawinan, akta nikah atau cerai, tanggal menikah atau cerai atau meninggal, kemudian status hidupnya. Itu untuk istri atau suami. Kemudian anak juga NIK-nya, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan dan lain-lain ini. Kalau misalnya anaknya masih kecil ya berarti ya dikosongnya aja untuk pekerjaannya. Kemudian orang tua kandung. Jadi isinya masih hampir sama. Kemudian setelah orang tua kandung, saudara kandung. Yang di kolom yang tengah ini untuk yang saudara kandung kita. Kemudian bapak atau ibu mertua. Kalau yang sudah beristri atau bersuami. Nah, ini yang terakhir adalah data organisasi. Jadi
Misalkan kita pernah mengikuti suatu organisasi apa, nah bisa dituliskan di sini. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk keterangan pengisian DRH dan juga berkas apa saja sih yang harus kita siapkan untuk tahapan pemberkasan CPNS ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.